Kak, kamu siapa? Kita mau kemana? Tanya Cika yang sudah sadar dari pingsannya. Saat ini dia sedang berada di dalam mobil dengan seorang lelaki yang sama sekali tak dikenalnya. Lelaki itu melirik sekilas pada Cika yang sudah bangun di jok belakang melalui spion. Tampak Cika yang sudah mendudukkan diri dan mengedarkan pandangan menatap interior mobil lelaki itu. Lalu lelaki itu kembali fokus pada jalanan di depannya. Karena saat ini jalanan lumayan ramai. Kamu sudah sadar? Syukurlah, ujar lelaki itu. Kenapa saya bisa ada di sini? Tadi tiba-tiba kamu muncul begitu saja dari persimpangan, dan hampir saja saya menabrak kamu. Lalu kamu pingsan. Makanya saya mau bawa kamu ke rumah sakit untuk memastikan bahwa kamu tidak kenapa-napa. Saya baik-baik aja, seru Cika dengan raut wajah khawatir. Sejak tadi tangannya sibuk memilin ujung blusnya. Mulanya dia khawatir dengan terbangun tahu-tahu dia berada di mobil orang asing. Tapi sekarang dia malah takut saat lelaki itu bilang akan membawanya ke rumah sakit. Jika ingat tadi dia sedang buru-buru pergi meninggalkan perkomplekan rumahnya. Dan saat hendak menyeberang jalan, tiba-tiba saja sebuah mobil hampir menabrak tubuhnya. Tapi beruntung dia baik-baik saja. Dia pingsan karena saking panik dan syoknya. Benar kamu baik-baik aja? Tanya lelaki itu memastikan. Jika mengangkat kepala dan menatap lelaki yang sedang duduk di balik kemudi itu, menganalisis apakah lelaki itu adalah orang baik atau bukan. Kalau dia nolongin aku dan berniat bawa aku periksa ke rumah sakit, harusnya dia orang baik. Kalau dia orang jahat, pasti udah dari tadi dia apa-apain aku. Batin Jika menebak-nebak. Iya, aku baik-baik aja. Jika mengulangi jawabannya dengan nada ragu. Lelaki itu lalu menepikan mobilnya di pinggir jalan. Setelah mengeluarkan diri dari kemacetan lalu melepaskan tangannya dari setiran. Dia memiringkan tubuhnya sedikit dan menatap penumpang di jok belakang. Kamu serius baik-baik aja? Tidak ada yang luka. Jika menggeleng pelan. Enggak ada. Jadi, mau tetap saya antar ke rumah sakit atau mau saya antar pulang? Pulang. Jika menelan ludah susah payah. Capek-capek dia kabur lalu lelaki yang saat ini bersamanya mengatakan ingin mengantarkannya pulang. Tapi, Jika mengantung ucapannya, hatinya bimbang dan otaknya terus berpikir mencari jalan keluar. Tapi kenapa? Tapi aku gak ingat di mana rumah aku, jawab Jika akhirnya. Sungguh dia tidak mau pulang. Dia masih ingin mencari tahu tentang lelaki yang sering muncul di mimpinya. Dan pulang akan membuatnya tidak leluasa untuk pergi mencari lelaki itu. Serius kamu gak ingat di mana rumah kamu? Tanya lelaki yang menolong Jika itu dengan kaget. Terus tadi kamu dari mana? Mungkin aku bisa antar ke tempat kamu sebelumnya. Jika menggeleng sebagai jawaban. Apa? Tanya lelaki itu tak mengerti. Aku sama sekali gak ingat apa-apa. Lelaki itu menghembuskan nafas. Maksud kamu gimana? Kamu gak ingat apapun? Jika mengangguk, lelaki itu kembali memperbaiki posisi duduknya sambil memijat pelipisnya. Kita ke rumah sakit aja kalau begitu. Putusnya. Tapi buru-buru Jika mencegahnya. Kalau ke rumah sakit, pasti beberapa perawat yang ada di sana akan mengenali Jika karena dia sering pergi untuk berobat atau melakukan pemeriksaan. Tapi saya takut kamu kenapa-napa. Mungkin saja saat pingsan tadi kepala kamu terbentur aspal cukup keras. Kita tetap harus memeriksakan kondisi kamu. Please, gak usah ke rumah sakit. Pinta Jika yang tanpa sadar menjondongkan tubuhnya dan memegang lengan lelaki itu. Lelaki itu menatap tangan Jika dan dengan segera Jika melepaskan tangannya. Maaf, cicit Jika. Kenapa kamu gak mau ke rumah sakit? Aku gak suka bau rumah sakit, jawab Jika asal. Tapi tetap saja kamu harus. Saya benar baik-baik aja. Kalau kamu baik-baik aja, gak mungkin kamu sampai gak ingat apa-apa. Sangka lelaki itu. Tadi aku lari karena ada orang jahat yang mau coba celakain aku. Dia mau. Jika menggantung ucapannya sambil menggigit bibir bawahnya. Tolong, please, aku gak mau ke rumah sakit atau ke tempat manapun. Aku takut kalau orang itu bakal nyari aku dan bakal berbuat jahat ke aku kalau dia berhasil nemuin aku. Lelaki itu mengacak-acak rambutnya frustasi. Sepertinya ini adalah hari yang sial baginya. Setelah hampir menabrak orang yang ditabraknya malah hilang ingatan. Terus gimana? Tanya lelaki itu. Apa boleh aku sementara ini aku tinggal di tempat kamu? Hah? Sampai ingatanku pulih atau sampai aku punya tempat tinggal?
Jawab Cika kikuk. Aku nggak tahu di mana rumah aku, nggak tahu siapa-siapa di sini, dan nggak mungkin aku luntang-lantung di jalanan kan? Lanjutnya, kamu punya kartu pengenal? Tanya lelaki itu setelah bisa berpikir jernih. Cika membuka tasnya, berpura-pura mencari sesuatu di dalam sana, lalu kembali menatap lelaki itu sambil menggeleng. Enggak ada, jawabnya. Padahal dompet beserta kartu tanda pengenalnya ada di dalam tas, terselip di antara pakaiannya. Lelaki itu langsung menghembuskan nafasnya. Ini rumah saya. Akhirnya mau tidak mau lelaki itu mengajak Cika untuk ke rumahnya. Karena tidak mungkin dia menurunkan seorang perempuan yang tidak ingat apapun di jalanan. Cika mengekori lelaki itu sambil menatap interior rumah bernuansa minimalis ini. Tak seperti penampilan lelaki yang tampak maskulin, rumah ini malah memberi kesan manis. Dindingnya dicat biru langit dengan furnitur yang didominasi warna putih. Beberapa tanaman hias di beberapa sudut rumah juga memberi kesan segar. Kamu bisa tidur di kamar ini, ucap lelaki itu setelah menunjukkan sebuah kamar tamu kepada Cika. Kenapa rumahnya sepi? Cika akhirnya buka suara setelah dari tadi hanya diam saja. Lelaki itu menghembuskan nafasnya. Saya cuma tinggal sendiri di sini. Itu kenapa tadi saya menyarankan agar kamu tinggal di hotel atau di kosan saja. Cika menunduk, tak berani menyahuti karena takut lelaki itu berubah pikiran. Lalu lelaki itu mengajak Cika untuk berkeliling rumahnya sebentar, untuk menunjukkan ruang lain seperti dapur yang menyatu dengan ruang makan, kamar mandi, tempat cuci, juga ruangan kecil yang dikhususkan sebagai perpustakaan. Baru setelah itu dia mengajak Cika untuk duduk di sofa ruang tamu. Seperti kesepakatan kita sebelumnya, saya akan mengizinkan kamu tinggal di sini untuk sementara. Seenggaknya sampai kamu nemu tempat tinggal yang cocok atau sampai ingatan kamu pulih, ucap lelaki itu. Cika mengangguk-angguk antusias. Terima kasih. Kemudian lelaki itu menjelaskan peraturan yang harus ditaati Cika selama tinggal di rumahnya. Karena kamar mandi di rumah ini cuma satu, jadi pakainya gantian. Saya biasa mandi jam 4.30 pagi, jadi kamu bisa mandi sebelum atau sesudah saya. Saya minta kamu pakai pakaian yang rapi selama di rumah ini. Kita 2 orang dewasa, tanpa ikatan apapun. Jadi tolong perhatikan cara berpakaian kamu. Pastikan bawa baju ganti kalau ke kamar mandi. Kamu bebas kalau mau baca-baca buku di perpustakaan, tapi kembalikan lagi buku yang kamu baca ke tempatnya semula. Jangan sampai ketukar. Oh iya, saat kamu baca buku, jangan ditekuk atau dilipat. Juga jangan baca sambil ngemil. Saya nggak suka buku saya kena cipratan atau ada bekas lipatannya. Dan masih banyak lagi peraturan yang disebutkan oleh laki itu. Cika hanya manggut-manggut sampai menyimak dengan baik. Oh iya, aku baru ingat. Dari tadi kita belum kenalan. Saya Arif. Kamu? Cika mengerjapkan mata saat lelaki itu menanyakan namanya. Lalu dia menggeleng. Ya, seenggaknya beritahu nama apapun agar saya nggak bingung memanggil kamu siapa. Jelas Arif yang baru ingat kalau Cika amnesia. Cintia, jawab Cika yang hampir keceplosan menyebutkan nama aslinya. Demam Araf sudah reda sejak sore tadi. Siang tadi sehabis bangun tidur makannya juga sudah banyak. Tapi Nay masih tidak mengerti kenapa saat disuruh makan sendiri Araf masih beralasan kalau tubuhnya masih sangat lemas. Tangannya juga tak kuat untuk mengangkat sendok sehingga minta disuapin oleh Nay. Bapak jadi bayinya aku aja ya, soalnya makannya harus disuapin. Udah kayak anak bayi tahu nggak sih? Celetuk Nay sambil menyuapi Araf. Kamu mau punya bayi? Mau bikin sekarang? Nay terbatuk karena syok mendengarkan pertanyaan Araf yang sangat frontal. Bisa-bisanya si kanebo kering bahas bikin bayi seperti bahas bikin telur ceplok. Enteng sekali mulutnya. Jinnya agak geser pasti karena makin lama si kodok sarap makin aneh. Bikin gemes pengen sosor. Batina yang jadi ikutan oleng. Tapi ini juga gara-gara Araf yang siang tadi menciumnya. Membuat Nay jadi ketagihan. Pak Araf kayaknya masih demam deh, ucap Nay mengalihkan pembicaraan. Saya lapar, mana lagi nasinya? Araf mengingatkan Nay untuk lanjut menyuapinya. Bahas membuat anak dengan bocil seperti Nay pasti bakalan rumit. Nay menyendokkan nasi yang sudah dicampur sayur sop lalu menyodorkan ke mulut Araf. Ngeng, pesawat mau mendarat. Pintar. Araf tersenyum sambil mengunyah makanannya.
Kamu kira saya balita pakai begitu segala? Tanya Araf pura-pura tersinggung. Kan emang iya, Pak, sahut Nay santai. Iya apanya? Bapak nggak sadar diri apa dari pagi tadi sudah kayak anak kecil? Nay langsung meralat ucapannya sebelum menyebut kata bayi. Nanti kalau Araf bukan hanya menanyakan, tapi langsung mengajak Nay praktik bikin bayi, bisa ngereok hati Nay. Araf mengulum bibir, berusaha menahan tawa melihat Nay yang mendadak salah tingkah. Sekarang habisin makanannya, terus minum obat biar cepat sembuh. Kalau udah sembuh, Pak Araf boleh makan es krim deh, ucap Nay sambil menyodorkan sesuap nasi ke mulut Araf. Araf menerima suapan Nay sambil menaikkan sebelah alisnya. Makan es krim? Saya bukan anak kecil, protes Araf. Tapi es krim itu enak loh, Pak. Rasanya manis seger gitu. Aku aja suka kok makan es krim. Pak Araf juga kemarin-kemarin suka ngajakin aku buat makan es krim kan? Araf mendengus, tapi dalam hatinya tertawa saat melihat wajahnya yang serius sekali menjelaskan soal es krim. Bilang aja kamu kepengen makan es krim, ledek Araf. Emangnya nggak boleh? Araf tersenyum sambil mengelus kepala Nay. Oke, nanti saya bakal cepat sembuh biar bisa makan es krim bareng kamu. Yeay, Nay bersorak kegirangan. Ya udah, sekarang habisin makannya. Minum obat terus tidur. Biar besok bisa pergi beli es krim. Maksudnya biar Pak Araf besok udah sembuh, ucap Nay yang keceplosan. Araf mengangguk, lalu menghabiskan makanan di piringnya sampai tak tersisa. Setelah itu minum obat walau merasa tak perlu-perlu amat. Toh sejak siang dia juga sudah merasa enakan, apalagi ada Nay yang telaten merawatnya. Tapi karena masih senang bisa dekat seperti ini setelah seminggu perang dingin dengan Nay, makanya Araf memilih untuk tetap pura-pura belum sembuh. Setidaknya dengan begini dia bisa kembali dekat dengan Nay dan melihat Nay yang periang seperti biasanya. Nay, panggil Araf saat Nay merapikan obat-obat milik Araf ke dalam masing-masing plastik pembungkusnya agar tidak tertukar. Kenapa, Pak? Masih lapar? Tanya Nay. Saya gerah banget, badan saya berasa lengket karena dari pagi belum mandi. Jadi saya mau mandi. Mandiin ya? Hah? Nay langsung menatap Araf dengan horor. Saya mau mandi. Araf mengulang kembali keinginannya. Tapi bukan itu yang tadi membuat Nay syok. Araf mau mandi, atau sekalian mau berendam di sumur juga terserah. Hanya saja, Mak, mandiin, tanya Nay memastikan kalau dia tak salah dengar. Araf menganggukkan kepalanya dan menatap Nay dengan tatapan tanpa dosa. Saya kan masih sakit, jadi nggak bakal kuat mandi sendiri. Tangan saya masih lemes. Angkat sendok aja nggak kuat apalagi angkat gayung. Nay sampai tercengang mendengarkan penjelasan Araf. Pak, Bapak cuma demam kan Pak? Nggak amnesia? Tanya Nay sambil menempelkan punggung tangannya di kening Araf. Sudah tidak panas, tapi kenapa kondisi Araf makin tambah parah? Saya nggak amnesia kok, buktinya saya masih ingat kamu itu Naysila, istri saya. Blus, pipi Nay langsung merona merah mendengar ucapan Araf. Istri saya katanya, hihihi, aku diakuin sebagai istri. Ya Allah, receh banget senangnya kamu, Nay. Dibilang istrinya Pak Araf aja hatiku sampai belingsatan gini. Batin Nay yang masih berusaha menahan diri biar nggak kelepasan senyum-senyum kece. Takut nanti Araf kira Nay kesambet dan membawa Nay ke Pak Ustadz buat diruqyah. Tapi itu Bapak sampai lupa kalau di kamar mandinya Pak Araf kan pakai bathtub sama shower. Bukan pakai bak kayak di rumahnya ibu sama ayah. Jadi nggak ada gayung love-nya. Harusnya Bapak bisa mandi sendiri dong, ucap Nay berusaha mengingatkan. Putar kerannya itu susah, Nay. Araf masih kekeh beralasan. Ini udah malam loh Pak, nggak baik kalau mandi malam-malam. Tapi badan saya gerah banget, nanti saya susah tidur. Mending Bapak tidur deh, jangan bawel. Nay akhirnya berteriak frustasi. Tak sanggup membayangkan kalau memandikan Araf. Ya udah, nggak jadi mandi deh, ucap Araf dengan bibir mencepi. Padahal sejak tadi dia menahan tawa karena berhasil menggoda Nay. Tapi paling saya nggak akan bisa tidur malam ini, lanjutnya. Nay mendelik, si saraf ini dikasih hati minta jantung. Udah diurusin pakai ngancem-ngancem segala. Untung saya cinta. Kalau tidak, sudah Nay lelepin suaminya itu ke laut karena banyak tingkah.
Ya udah, aku bantu lapin aja, jangan mandi. Gak bagus buat kesehatan mandi malam. Mana lagi sakit, ucapnya separuh ngedumel. Mendengar itu, Araf langsung mengangguk sambil tersenyum lebar. Pagi hari, saat akan membuka pintu kamar Araf, tiba-tiba pintu terbuka dari dalam. Ceklek. Nay tertegun menatap suami yang sudah rapi dengan seragam coklatnya. "Papa mau kemana?" tanya Nay bingung. "Mau ke sekolah, masa mau bajak sawah?" Saut Araf. "Emang Bapak udah sembuh?" Araf mengangguk. Tapi karena belum percaya, Nay menjijitkan kakinya sedikit untuk menempelkan punggung tangannya di kening Araf. Suaminya itu memang sudah tidak demam lagi seperti kemarin. Yah, Jinnya udah pulang kampung. Padahal kan masih pengen si kodok saraf manja-manja kayak kemarin. Sekarang malah udah balik ke settingan pabrik. Batina yang malah galau. Ya, Araf memang sudah kelihatan cool seperti biasa. Tak lagi manja seperti balita. Padahal Nay masih menikmati masa-masa bermain mama-mamaan dengan Araf. Ya udah, ayo turun untuk sarapan. Ajak Araf sambil membuka pintu kamarnya dan berjalan mendahului Nay. Nay menghela nafas. Mengekori Araf turun ke lantai 1 dan duduk di meja makan. "Kamu beli apa masak sendiri?" tanya Araf menatap 2 bungkus bubur ayam di hadapannya. "Beli Pak, tadi pesan GoFood habis sholat subuh," jawab Araf. "Kenapa? Bapak nggak suka bubur yang beli di luar. Mau aku masak aja?" "Gak usah," cegah Araf saat melihat Nay hendak bangkit dari kursinya. "Saya cuma tanya aja karena seingat saya kemarin kamu siapin bubur pakai mangkok. Bukan pakai styrofoam begini." "Oh, kemarin aku emang masak sendiri. Kalau sekarang biar nggak kesiangan Bapak makan dan minum obatnya. Makanya aku beli," jawab Nay bohong. Padahal yang membuatnya memesan makanan karena tangan Nay tak berhenti gemetaran sejak semalam setelah membantu Araf mengelap tubuh lelaki itu. Karena takut Araf nekat mandi, dan takut jadi istri durhaka juga, mau tak mau Nay membantu mengelap tubuh Araf. Tapi karena sebelum-sebelumnya Nay hanya membantu mengelap wajah dan leher Araf setelah lelaki itu main basket atau futsal, jadi Nay tidak tahu kalau sensasi yang ditimbulkan bisa beda saat Nay membantu mengelap tubuh Araf. Apalagi saat tangannya secara tak sengaja bersentuhan dengan roti sobek Araf yang bikin otaknya traveling. Alhasil jadilah Nay susah tidur semalaman karena kebayang badannya Araf yang terpahat sempurna itu. Belum lagi tangannya Nay yang masih tremor. Nay cuma sibuk jejeritan semalaman dan menyugesti diri agar tidur karena besok harus sekolah. "Makasih ya karena kamu sudah rawat saya kemarin," ucap Araf sambil tersenyum. Nay manggut-manggut. Silau sama senyum Araf yang cerahnya ngalahin sinar matahari pagi. "Tapi Bapak beneran udah sembuh? Kalau masih sakit istirahat aja Pak, jangan ngajar dulu. Takutnya nanti Bapak sakit lagi," nasihat Nay. "Nanti biar saya bantu urusin Bapak kayak kemarin," lanjut Nay dalam hati. "Saya udah sembuh kok," jawab Araf. "Lagian kamu udah rawat saya kemarin, udah kasih vitamin juga, makanya saya cepat sembuh. Kan emang di resep yang dikasih dokter ada vitaminnya Pak, jadi pasti aku kasih, gak mungkin aku umpetin," jawab Nay sambil menjepit. Araf ketawa karena istrinya itu kelewat polos. Padahal vitamin yang dimaksud Araf jelas bukan vitamin dari dokter. "Nanti pulang sekolah kita pergi beli es krim ya," ajak Araf. "Siap Pak." Nay langsung mengangguk antusias. "Dan karena Bapak udah sembuh, nanti aku yang bakal traktir es krimnya. Sama toko-tokonya ya." Nay yang baru memasukkan sesuap bubur ke dalam mulutnya langsung tersedak. Araf buru-buru memberikannya segelas air yang dengan cepat diterima Nay dan dihabiskannya separuh isinya. Oh my god, si Saraf kalau bercanda garing banget. Bikin pengen ngunyah bubur sama tempat-tempatnya, batin Nay sambil menatap tajam Araf. "Bapak kira-kira dong kalau mau minta traktiran." "Iya kali aku ada duit buat beli toko es krim," protes Nay sewot. "Lagian kan aku udah ngurusin Bapak yang manjanya subhanallah. Jadi harusnya Pak Araf dong yang traktir aku, bukan malah minta traktiran." Iya, nanti saya yang traktir kamu es krim," saut Araf sambil mengulum senyum. "Serius?" "Iya serius, kamu boleh makan sebanyak yang kamu mau kok." "Ye, makasih ya Pak," teriak Nay girang. "Kalau mau terima kasih ini aja," ucap Araf sambil menunjuk pipinya sendiri. Nay menatap bingung Araf. Apa hubungannya terima kasih dengan pipi? Nay menyentuh pipinya sendiri. Mungkin maksud Araf pipi Nay cemong, makanya dia bersihkan. Bukan itu, tapi ini.
Araf kembali menunjuk pipinya sendiri. Sayangnya Naya sedang kambuh tulalitnya bukan memberi ciuman malah membantu membersihkan pipi Araf. Nggak kotor kok pak. Cara makannya bapak rapi nggak cemong. Perasaan bapak aja kali, ucap Naya sambil mengelap pipi Araf dengan tisu. Araf hanya mendengus, lupa kalau istrinya ini masih bocil. Susah kalau diberi kode. Udahlah lanjut makan aja, habis itu kita berangkat sekolah, ucap Araf lesu. Sementara di tempat lain, Arif yang baru bangun tidur keluar kamar sambil mengucek mata. Tapi dia langsung menjerit kaget saat melihat sesosok berbaju putih keluar dari kamar mandi. Hantu, teriak Arif histeris. Hantu? Mana? Mana? Cika yang mendengar ada hantu ikutan panik sambil melihat ke kiri dan kanan. Beberapa detik kemudian Arif baru sadar kalau yang ada di hadapannya ini bukan hantu, melainkan seorang penghuni baru yang baru dibawanya untuk tinggal bersama di sini. Lampu rumahnya memang biasa dimatikan jika malam, hanya menyisakan standing lamp di beberapa sudut ruangan yang menyala, sehingga dia tak bisa melihat jelas sosok Cika yang baru keluar dari kamar mandi dengan mengenakan midi dress putih. Ya Allah, ternyata itu kamu, aku kira hantu, ucap Arif sambil mengelus dadanya, menetralkan debaran jantungnya yang tadi menggila. Maaf, aku habis mandi. Kemarin kamu bilang jadwal kamu mandi jam 4.30, jadi aku mandi lebih awal. Jelas Cika. Sorry, aku belum biasa ada orang lain di rumahku. Makanya shock pas tadi lihat ada perempuan pakai baju putih. Aku kira kuntilanak. Arif mengangguk sambil mengusap tengkuknya. Merasa tak enak hati kepada Cika. Lain kali kalau mau ke kamar mandi, lampu ruangannya nyalain aja nggak apa-apa, biar lebih terang. Pesan Arif yang langsung dianggukin Cika. Lalu Arif permisi buat ke kamar mandi sementara Cika masuk ke dalam kamarnya. Kamu ngapain pagi-pagi main pisau begitu? Tanya Arif saat mendapati Cika berada di dapurnya dan sedang mengiris bawang merah. Cika menghentikan gerakan tangannya dan mendongak, menatap Arif yang kini berdiri di depan kulkas. Aku mau masak buat sarapan, cicit Cika. Arif menatap Cika melalui ekor matanya saat meneguk sebotol air mineral. Kamu biasa sarapan? Tanyanya setelah meletakkan kembali botol air dan menutup kulkas. Kamu nggak biasa sarapan emangnya? Cika balik bertanya. Biasa kok, cuma biasanya beli sekalian mau berangkat kerja. Nggak begitu sempat masak kalau pagi-pagi. Kak, kalau gitu nggak apa-apa kan aku pakai dapurmu untuk masak. Aku nggak enak kalau nggak ngapa-ngapain. Nggak apa-apa, pakai aja kalau kamu mau. Asal jangan dibikin hancur dapurku. Kamu beneran bisa masak kan? Cika mengangguk dengan cepat. Walaupun tak pintar banget masak, dia masih sering membantu sang ibu. Lagi pula tak mungkin dia tak bantu-bantu selama tinggal di rumah Arif. Setidaknya kalau dia bisa sedikit berguna, Arif tak akan mengusirnya. Makanya dia akan melakukan pekerjaan rumah sebisanya. Aku bisa masak dan beres-beres, jawab Cika. Arif mengernyitkan kening. Tapi sedetik kemudian dia paham maksud ucapan Cika. No, gak perlulah. Kalau kamu mau masak buat kamu sendiri, masak aja. Gak perlu sampai masak dan beres-beres segala. Gak apa-apa, aku sendiri yang mau ngelakuin itu. Ya hitung-hitung aku berterima kasih karena udah dibolehin tinggal di sini. Aku izinin kamu tinggal di sini bukan mau bikin kamu jadi pembantu. Jadi santai aja lah. Gak bisa gitu dong, masa aku numpang di sini tanpa ngapa-ngapain sih? Yang penting kamu gak ngelanggar aturan yang kita sepakati kemarin aja. Soal itu tenang aja, aku pasti ikutin aturan yang sudah kamu sampaikan kemarin kok. Aku gak bakal mungkin keratak-keratak di rumah orang. Aku juga cuma mau bantu beres-beres, bukan ngancurin rumah kamu. Arif mengembuskan napas melihat Cika yang ngotot ingin melakukan pekerjaan rumah. Terserah kamu aja lah, jawab Arif akhirnya. Lalu lelaki itu pergi ke perpustakaan untuk melanjutkan membaca buku yang belum rampung dia baca kemarin. Hal yang biasa Arif lakukan sebelum bersiap-siap pergi kerja. Setelah menghabiskan waktu setengah jam, baru lelaki itu kembali ke kamarnya dan keluar dengan mengenakan seragam kerjanya. Sarapan dulu sebelum berangkat, ucap Cika yang sudah menata hasil masakannya di atas meja makan. Arif tertegun mendengar ucapan Cika. Biasa hidup sendiri rasanya aneh saat pagi-pagi ada yang menyuruhnya untuk sarapan, dengan makanan yang sudah tersaji di meja makan. Daripada beli, mending makan di rumah kan, sayang uangnya bisa ditabung. Ucap Cika mengingatkan saat Arif kelihatan ragu untuk duduk di ruang makan. Tapi akhirnya Arif mendudukkan diri di meja makan.
ikut bergabung sarapan dengan Cika. Dia bahkan sedikit salah tingkah saat Cika menyendokkan nasi untuknya. Arif berdeham sebelum bilang, aku sendok sendiri aja. Cika yang hendak menyendokkan lauk ke piring Arif langsung menghentikan gerakannya dan menaruh sepiring nasi itu ke hadapan Arif. Ikut salah tingkah seperti lelaki di hadapannya. Cika sudah biasa melakukan hal seperti ini untuk ayah dan ibunya jika sedang makan bersama. Makanya kebiasaan itu malah terbawa-bawa sekarang. Lalu keduanya pun makan dengan tenang tanpa ada yang membuka suara. Sampai akhirnya Cika baru menyadari sesuatu saat melihat seragam coklat yang dipakai Arif. Kamu guru? Tanya Cika penasaran.